Ayo jadi wakafaris. Ngerti wakaf? Berani wakaf. Dukung kami. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul hari ini bersilaturahim secara online melalui acara hari ini sebagai bentuk tahadus bi nikmah tadi kayak kata Ustadz Farid nih. Dan insyaallah kita akan mungkin menikmati kebahagiaan gitu ya dari hasil panen raya yang saat ini dilaksanakan di Sukabumi ya kalau salah ya, dari program wakaf Bang Sandiaga Uno. Salawat serta salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita, kedua soleha Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga yaumil akhir. Baik, yang pertama-tama saya hormati Ketua Umum OKOC Bapak Im Rusamsi, kemudian dan Dompet Duafa Republika, dan juga Bapak Bobi P. Manulang, GM Pengembangan Wakaf Dompet Duafa. Ini guru saya juga nih, karena beliau Ketua Forum Wakaf Produktif. Ya, harusnya beliau yang sharing sama Mas Farid tentang wakaf produktif. Dan Pak Dodi Sobardi, Ketua Social Trust Fund STFDD, kemudian Bapak Anggriansah, Ketua Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadin, yang hari ini luar biasa ya. Saya ikut menikmati semilir angin yang benar Mas, gitu ya. Yang berkumpul bersama para petani ya. Petani keren ya. Dan Bapak Haji Samsuri selaku pengasuh Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadin, Bapak Restu, Direktur Markom Quran Cordoba yang support kita hari ini. Dan tentu para pengurus OKOC, para direktur dan wakil direktur, dan ketua para penggerak OKOC yang juga hadir, dan tentunya yang utama founder OKOC Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mohon izin Bang untuk hari ini bisa sharing tentang wakaf produktif nih, permintaan dari Ketum dan amanah dari teman-teman. Baik, terkait dengan wakaf produktif tentunya saya izin share ya. Ya, oke. Oke, tentang wakaf produktif ya, kita bicara tentang, ya saya sih meyakini bahwasannya wakaf ini sebuah instrumen yang menurut saya adalah raksasa ekonomi Islam yang saat ini masih tidur ya. Dan ini saya dengar juga pernyataan dari almarhum Perdana Menteri Lee Kuan Yew pernah menyatakan seperti ini. Sesungguhnya instrumen ekonomi Islam masih tidur ini adalah wakaf. Ini luar biasa. Tapi saya masih cari literasinya tuh, dokumentasi. Tapi kita bisa meyakini ini menjadi satu hal yang betul ya, dan melihat potensi yang ada. Oke, ini profil aja. Oke, kita bicara hari ini mungkin konsepsi tentang harta yang selama ini kita yakini secara umum gitu ya. Ya, bahwasannya 3 harta itu biasanya pertama ya, yang dimakan ya, ini biasanya jadi kotoran. Kemudian yang disimpan, yang ditabung, ya yang ditabung ini biasanya kalau makin banyak ya, ada beberapa berita juga ujung-ujungnya jadi rebutan nih, kalau memang aspek warisnya tidak dikondisikan atau aspek ahli waris tidak dibentuk sedemikian rupa untuk mensikapi tentang harta yang dimiliki. Dan terakhir tentu harta yang disedekahkan, yang selalu ini akan jadi penolong ya, gitu. Dari yaumil hisab kita nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nah, kaitan dengan harta ini karena singkat, pernah nih mungkin teman-teman atau para penggerak, bro, kerja atau bikin bisnis nggak usah rajin-rajin lah, nggak usah gitu-gitu amat. Pernah nggak nih kira-kira? Kalau pernah boleh tulis di chat deh ya. Harta juga nggak bisa dibawa mati kok gitu. Benar nggak?
Ada yang setuju dengan ini? Kalau setuju silakan, kalau enggak silakan tulis di chat ya. Kita bisa interaksi. Ya, seringkali kita mendengar hal seperti ini, tapi ternyata memang dengan pendekatan-pendekatan tadi, konsepsi terhadap harta, kemudian apa yang kita yakini bahwasannya hidup kita hari ini sebenarnya sebuah awal perjalanan kita yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi dunia ini tempat kita mencari bekal. Jadi sesungguhnya, ya kalau kita yakini ya harta itu kita kerja keras hari ini, sesungguhnya kalau kita meyakini satu hal yang baru tentang konsepsi harta tadi, bahwasannya bisa jadi penolong, ya kalau kita mungkin hari ini kehabisan uang, larinya ke ATM center, benar nggak? Ya, lari ke ATM, kuras ATM sehabis-habisnya gitu, atau ada sesuatu lagi lari ke ATM lagi. Nah, hari ini kita mungkin bisa dengan konsepsi harta seperti tadi, kita membuat sebuah ATM yang baru yang nanti ini kita bisa bawa ke surga. Nggak cuma ada di mal-mal, nggak cuma ada di pojok-pojok ATM atau pom bensin gitu ya. Dimana ketika kita membutuhkan ini kita bisa dapatkan gitu. Sehingga kita tidak bangkrut ketika nanti yaumil hisab ya. Prinsipnya bagaimana kemudian dengan konsepsi harta tadi kita bisa membawa ATM kita ke surga. Ya. Karena memang kalau dalam keyakinan kami ya 3 prinsip nih dalam wakaf yang memang ada gitu ya. Jadi kita bisa bawa ATM ini ke surga karena memang ATM ini pertama abadi atau abadan. Jadi sedekah jariah kita ya, ketika kita sudah wafat ini 3 hal kan yang masih mengalir ya. Ya, sedekah jariah, doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita bicara hari ini mungkin berusaha, berikhtiar gitu membangun bisnis kita, tapi kita bicara mengingat juga bahwasannya apa yang kita lakukan dalam konteks kita mencari bekal kita untuk kehidupan yang lebih kekal. Nah, kita bicara ada instrumen yang bisa kita pakai dalam membawa harta kita gitu. Ya. Toh kain kafan tidak bersaku hari ini ya. Jadi gimana cara bawa hartanya? Nah, cara bawa hartanya dengan tentunya bersedekah ya, yang terbaik. Karena satu abadi, kemudian yang kedua kita bicara hari ini wakaf produktif. Wakaf ini harusnya harta kita ini bisa bertumbuh dalam satu pengelolaan yang baik gitu ya oleh nazir. Dan kemudian tentunya memberikan manfaat. Jadi ATM ini insya Allah kita bisa bawa ke surga nih dengan pendekatan seperti ini. Oleh karenanya ada 2 instrumen yang mungkin bisa mengantarkan kita dan kita bisa jadikan pilihan. Bahkan bagusnya bukan pilihan. Keduanya harus kita lakukan. Karena satu instrumen Islam yang kita tahu hari ini zakat, ya, di mana ini sebuah hal yang wajib ketika sudah memenuhi nisabnya. Kemudian wakaf, ya ini sebuah sunnah gitu, tapi sunnah muakkad gitu. Ya sunnah yang diutamakan gitu. Dan masing-masing memiliki kelebihannya gitu ya. Dan masing-masing juga memiliki perannya. Nah, mungkin sekilas nih tentang ini. Bagaimana kemudian wakaf dan zakat dalam perekonomian. Nah, wakaf ini kan memang mempunyai ciri kekalan ya, kekalan harta pokok dan aliran manfaat darinya berbeda dengan zakat yang diberikan habis gitu ya. Kalau zakat, harta zakat telah ditentukan untuk 8 asnaf ya, sedangkan manfaat wakaf bisa dinikmati oleh masyarakat luas sesuai dengan ikrar wakaf atau peruntukannya. Nah, harta zakat menjamin fakir miskin mendapat haknya. Jadi memang zakat nih harus 8 asnaf nih harus habis nih, set gitu ya. Adapun wakaf dapat memberikan tambahan fasilitas untuk masyarakat fakir dan miskin. Ya, hal-hal yang mungkin kita hari ini tadi mungkin disebut juga bagaimana sama ketum bagaimana kemudian masyarakat yang membutuhkan ini bisa mendapatkan akses produk dengan harga murah. Ya, ketika mekanisme pasar kemudian menyerahkan aspek harga itu sampai pada tingkat keekonomiannya yang kemudian mungkin karena cost-nya tinggi menjadi mahal atau bahkan kepentingan untuk mendapatkan margin jadi tidak terjangkau. Nah, ini hal yang sebenarnya bisa dilakukan ya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan produk-produk yang mungkin tidak bisa diakses oleh oleh masyarakat di pasar. Yang selanjutnya, zakat ini menjamin keperluan hidup ya, para pendidik di jalan Allah. Ya. Adapun wakaf dapat membangun fasilitas pendidikan. Jadi ada perbedaan gitu ya di sini. Kemudian potensi wakaf ini menarik nih. Kalau potensi wakaf ini adalah 100% harta. Kalau zakat ini kisaran 2,5
sampai 10%. Ketika nisabnya sudah mencapai 2,5% sampai 10%. Jadi kalau ngomongin wakaf hari ini, ya dalam konteks harta, ya kita bisa serahkan dengan pendekatan wakaf ini 100%, gitu ya. Mungkin hari ini kita lihat para pendiri di luaran sana ya, yang notabene bukan Muslim, mereka bahkan keluar dari perusahaannya menyerahkan 100% harta perusahaannya itu untuk apa? Charity gitu. Ya, kita bisa sebut Bill Gates ya dan lain sebagainya. Mereka sekarang aktif di situ dengan harta yang mereka 100% mereka hibahkan. Nah, wakaf pun bisa seperti itu. Mungkin Mas Farid hari ini jadi MC, tapi besok mega MC gitu. Jadi saudagarnya MC. Tapi berkomitmen ketika sampai pada pencapaian tertentu gitu ya, beliau sudah nggak butuh lagi harta, ya 100% itu beliau wakafkan. Jadi wakaf dapat menjadi kata kunci nih kesejahteraan umat ya. Apalagi tadi tema kita tentang krisis. Oke, ini tadi wakaf adalah sunnah, sedangkan zakat adalah wajib. Wakaf lebih wide, ya, lebih fleksibel aturan fikihnya. Ini perkaranya ijtihad sama kiasi, berbeda dengan zakat yang sudah jelas. Jadi memang plus minusnya ada atau ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, ini legalitas wakaf. Jadi kalau bicara wakaf, memang terkenal Mas Farid, tapi jarang dikenali ya. Termasuk aspek legalitas wakaf ini, saya yakin teman-teman sudah memahami tentang aspek legalitas wakaf, bagaimana kemudian kita bisa memberikan apa atau menafkahkan harta kita di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap butir ada 100 biji, jadi tinggal kali itu Mas, 7 butir, jadi ada efek eksponensial ya gitu, pada tiap butir 100 biji, nah Allah melipatkan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini ada beberapa legalitas, cuman karena waktunya singkat, jadi ini saya skip. Dan yang paling sering kita dengar ya, selain Quran juga hadis, ada beberapa ayat dan hadis yang masyhur. Ini ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah ketika beliau mendapatkan harta dari Khaybar ya. Jadi dan itu harta terbaiknya Umar. Jadi ketika Umar ingin merasa risau, ingin memberikan sebuah pemberian gitu ya, atau sedekah yang terbaik. Nah, ini Rasulullah memberikan, jika kamu ingin, kamu bisa menahan tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ini kisahnya ada nanti di bagian ini, nanti kita bisa share. Dan hadis yang masyhur, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salas ya. Jika anak Adam meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan setelah ia meninggal, dan terakhir anak soleh yang mendoakan baik kepadanya. Ini contoh wakaf perdana Umar bin Khattab ya yang tadi disampaikan, dan ini masih terus berlanjut sampai hari ini ya. Ini di bidang pertanian, perkebunan, kurma, dan manfaatnya masih terasa sampai sekarang. Oke, ini sekilas, jadi merefresh saja definisi dan unsur wakaf ini berdasarkan undang-undang sudah diadopsi hukum positif kita, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan ada PP-nya juga, dan ada beberapa regulasi lainnya yang menjadi turunan untuk acuan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Jadi ini unsur ya, bukan rukun. Jadi unsur-unsur di wakaf ini ada wakif yang memberikan wakaf, terus kemudian ada benda wakaf, maukufnya, ada nazir yang mengelola, kemudian ada ikrar wakaf kaitan dengan pernyataan kehendak wakif ya. Terus kemudian maquf alih atau penerima manfaat. Nah, sedangkan wakaf sendiri kalau bicara tentang bisnis hari ini ya, ini ada persamaan. Jadi wakaf itu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya. Sama ketika kita bikin PT, maka ada pemisahan harta tuh, harta pribadi dengan harta bisnis. Ya, konteksnya seperti itu. Dan ini kalau kita tanya nih di benak kita semua, apa sih yang 3 kata yang Anda kenal tentang wakaf gitu? Pasti ingatnya cuma 3M nih. Kebanyakan ya, masjid, madrasah, sama makam. Ya, nilai seperti itu. Dan ini memang dibuktikan dengan satu data yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Oke, hari ini mungkin kita singkat model wakaf ya. Secara model memang ada yang sosial, kemudian ada yang produktif. Ya, 3M yang di atas itu adalah sebenarnya penyaluran manfaat wakaf dalam konteks sosial gitu.
Jadi sifatnya services gitu. Kalau bicara buku berarti masuknya ke liability ya, gitu. Dan memang kita harus spending untuk itu ya. Makanya tadi pendidikan itu harusnya nggak jadi komoditi, dia harusnya gratis, ya kan? Energi pun bisa seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan yang sifatnya giving lah, services public oriented, ini model wakaf sosial yang selama ini kita jalankan. Tetapi ada yang kedua, model wakaf produktif. Nah ini yang kita jadi bahasan utama nih Mas Farid ya hari ini ya. Jadi bicara wakaf produktif adalah ya harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi. Ya, hari ini kita bagaimana kemudian harta benda wakaf dalam bentuk tanah dan kemudian modalnya juga dari dana wakaf itu hari ini dikelola dengan baik oleh para petani dan panen di lahan seluas 50 hektar. Nah, hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ringkasnya. Nah, oleh karenanya memang ya saya memang kemarin berinisiatif gitu ya. Kita membangun satu gerakan social movement juga, gerakan membangun peradaban wakaf melalui program wakaf produktif. Berbasis entrepreneur karena memang bicara mindset produktif itu ada di entrepreneur. Ya, kira-kira begitu. Dua kata kunci itu. Oke, bagaimana sih sebenarnya pola manajemen wakaf produktif ini? Yang kita ketahui hari ini kita punya tiga entitas ya. Yang ini kalau dikolaborasikan, diramu sedemikian rupa, ini menjadi satu hal yang menarik gitu. Menjadi sebuah ekosistem yang akan membangun ya tadi raksasa ekonomi kita nih, ya, melawan pihak-pihak yang orientasi ya, terhadap keuntungan dan kemudian bahkan kekuasaan. Kita bisa lakukan ini. Di sini dalam hal ini ada Badan Wakaf Indonesia sebagai pelaksana undang-undang dan turunannya yang berposisi sebagai regulator ya atau supervisor. Kemudian yang kita ketahui juga, ya. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, oke. Foundation ya, yayasan. Ini yang selama ini kita ketahui orientasi ke public oriented. Sementara mereka mungkin ada yang punya keterbatasan apa istilahnya dalam mengelola produktivitas. Nah, mereka bisa kita arahkan ke PT atau UMKM yang mengelola dalam konteks profit oriented. Oke. Prinsipnya begini, kalau bicara falsafah investasi kan skemanya seperti ini ya. Kita ingatnya rugi dan laba. Jadi ketika kita misalnya pemberi dana atau investor, kemudian ada pengelola, ada penerima gitu kan. Selama ini kan ketika dana itu kita taruh dalam sebuah entitas bisnis, maka orientasinya adalah untuk shareholder, betul ya Mas Farid ya. Jadi keuntungan itu untuk full shareholder gitu. Kalaupun dia nggak punya skill, dia bisa bikin cari mitra. Kemudian ke masyarakatnya bagaimana? Ke masyarakatnya pendekatan hanya CSR aja gitu. Ini falsafah investasi. Nah, selanjutnya kita bicara falsafah wakaf. Dalam hal ini pemberi itu adalah wakif sebutannya tadi. Pengelola adalah nazir. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nanti nazir ini ketika dia punya kompetensi tertentu, bahkan mungkin kompetensi di sisi bisnis kurang, dia bisa bermitra dengan UMKM ya, para pengusaha-pengusaha yang orientasi juga orientasi akhirat nih gitu ya. Jadi UMKM binaan OKOC ini sebenarnya bisa menjadi mitra dari nazir gitu dalam konteks melengkapi kompetensi pengelolaan nazir. Nah, hasilnya itu diberikan kepada masyarakat tadi mauquf alaih, Mas. Ya. Jadi benefitnya kira-kira seperti itu. Ini falsafah wakaf produktif kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin skema yang lebih luas lagi. Kita bicara di makro ini ada wakif, bentuknya bisa wakaf uang, wakaf tanah, wakaf saham, wakaf melalui uang, dan lain sebagainya. Nazir, ada nazir. Ini diserahkan pada nazir, Badan Hukum Non-Profit. Nah, nazir ini nanti punya kompetensi ini. Ya, mereka bisa tempatkan wakaf uang itu atau hasil pengelolaan uang, hasil pengelolaan wakaf itu di instrumen-instrumen keuangan bisa seperti itu atau diinvestasikan ke sektor real seperti sekarang ya ke pertanian untuk kepentingan apa? Ketahanan pangan ya, ketahanan ekonomi kita gitu, public services. Nah, dalam bentuk tadi kesejahteraan sosial. Nah, kira-kira seperti itu bentuk pendekatan wakaf produktifnya, Mas. Nah, produknya sekarang sudah beragam ya.
dari wakaf tanah, properti yang dulu, dan tapi ini mindset diproduktifkan seperti hari ini yang kita akan lihat ya, hasil dari pengelolaan wakaf produktif tanah pertanian. Kemudian wakaf uang atau melalui uang ini bisa melengkapi sebagai ada tanahnya tapi nggak ada modalnya ya gitu. Nah ini pendekatan bisa melalui wakaf uang atau melalui uang. Kemudian bisa juga wakaf saham atau wakaf profesi dan beragam wakaf yang lainnya yang bisa menjadi sebuah pilihan atau bentuk-bentuk penyertaan wakaf kita. Dan ini mungkin saya sebut beberapa contoh menurut 105 ISK. Ini juga dari dana wakaf. Ini sekarang nilainya 1,1 triliun. Ya alhamdulillah saya cukup ya bangga juga gitu kalaupun alhamdulillah beraktivitas di gedung ini pride-nya beda gitu, manfaatnya betul-betul kita rasakan gitu. Spiritnya juga terinternalisasi. Nah ini juga kebun, ini mungkin model yang sama ya, tapi ini kebun kelapa. Kami bikin juga klaster wakaf produktif Khaybar karena mengacu pada jejak langkah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita bikin seperti ini. Nah ini saya juga studi banding ke Patani ya. Ini ada ASEAN Mall yang mereka kembangkan di sana, saudara-saudara kita di Patani. Saya alhamdulillah diizinkan Allah untuk melihat ke sana secara langsung ya. Ini dibangun dengan pendekatan wakaf juga ya, belanjanya dan segala macam. Dan banyak ekosistem wakaf yang dikembangkan oleh saudara kita di Patani, ini kampus yang cukup besar ya. Kemudian rumah sakit. Nah, ini pendekatan-pendekatan wakafnya ada. Setiap tahun mereka ada multaqo nih, ada pertemuan ya, untuk mengupdate perkembangan wakafnya. Kemudian wakaf saham ya. Ini bicara wakaf saham juga sudah diadopsi oleh IDX dan beberapa nazir wakaf sudah ya. Saudara-saudara kita di ACT ataupun di Dompet Duafa juga sudah, rumah zakat juga sudah gitu ya. Ini yang punya saham ya, portofolio saham bisa diwakafkan, atau misalnya yang masih UMKM juga bisa mewakafkan walaupun dia belum listing, dengan ekosistem yang mungkin nanti akan dikembangkan. Nah, bisa kita kembangkan dengan OKOC. Nah ini perjalanan saya sih kemarin, beberapa juga sudah terlibat di sini ekosistemnya. Kalau yang di atas mungkin lebih ke indeks ke portfolio pas market yang sudah besar. Ini saya memang concernnya ke UMKM ya. Jadi memang aspek inkubasi pendampingan ini kita lakukan. Baik Mas Farid, mungkin itu kira-kira buat pengantar. Mohon maaf kalau lewat sedikit.